Nama lengkap beliau adalah Abu Imran Ibrahim bin Yazid bin Qais ibnu Al-Aswad bin petik terbalik Amru bin Rubai petik terbalik bin Zuhal bin Sa petik terbalik At bin Malik bin Naho petik terbalik An-Naki Al-Yamani Al-Kufi. Namun beliau lebih dikenal oleh banyak kalangan dengan sebutan nama Ibrahim An-Naki. Beliau adalah seorang ulama yang sangat ahli dalam bidang ilmu fikih dari Kufah Irak dan imam mujtahid yang sangat luar biasa. Beliau masuk golongan tabi'in yang dihormati oleh banyak kalangan. Beliau juga merupakan salah satu perawi hadits yang masyhur. Banyak ulama yang hidup pada masanya memuji beliau karena kecerdasannya dan kuatnya terhadap hafalan hadits. Kontribusinya dalam periwayatan hadits juga cukup banyak, melebihi ulama tabi'in lainnya semisal Alqamah, Al-Aswad, Masruq, dan yang lainnya. Kecerdasannya begitu mumpuni, dan budi pekertinya sangat santun. Ulama yang berasal dari Kufah ini bertemu dengan sejumlah sahabat Rasulullah SAW semisal Abu Sa'id Al-Khudri dan Ummul Mukminin Aisyah. Bahkan dalam sebuah riwayat, Ibrahim menjadi referensi kajian hadits di kalangan tabi'in. Guru-guru beliau, Ibrahim An-Naki berguru kepada banyak imam-imam dan syekhul Islam terkemuka. Guru-guru beliau antara lain, Masyruq, Alqamah bin Qais, Ubaidah As-Salmani, Abu Zur'ah, Al-Bajali, Khaid Samah bin petik terbalik Abdurrahman, Ar-Rabi bin Husaim, Abu Syasa, Al-Muharibi, Sahm bin Minjab, Suwaid bin Goflah, Al-Qotli Surai bin Artah, Abu Ma petik terbalik Mar petik terbalik Abdullah bin Sakbar, Ubaid bin Natlolah, petik terbalik Umaroh bin petik terbalik Umair, Abu petik terbalik Ubaidah bin petik terbalik Abdullah, Abu petik terbalik Abdurrahman As-Sulami, petik terbalik Abdurrahman bin Yazid, Hamam bin Al-Harits, dan beberapa guru dari kalangan kibaru tabi'in. Murid-murid beliau, karena kealiman dan kefakihan beliau sebagai guru besar, beliau telah berhasil mendidik banyak murid-murid yang tidak kalah hebatnya dengan kealiman dan kefakihan beliau dalam memiliki wawasan ilmu pengetahuan. Murid-murid hebat beliau antara lain, Al-Hakam bin Utaibah, petik terbalik Amru bin Murrah, Hamad bin Abi Sulaiman, Simak bin Harb, Mugirah bin Miksam, Abu Masyar bin Ziyad bin Kulaib, Abu Husain, petik terbalik Utsman bin petik terbalik Ashim, Mansur bin Mutamar, petik terbalik Ubaidah bin Muatib, Ibrahim bin Muhajir, Al-Harits Al-Uklai, Sulaiman Al-Ahmasi, Ibn petik terbalik Aun, atau bin Saib, Abdurrahman bin Syasa, Abdurrahman bin Syubromah, Ali bin Mudrak, Fudoil bin petik terbalik Amru, Wasil bin Hayyan, Zubaid Al-Yami, Muhammad Al-Khalid, Muhammad bin Sukoh, Yazid bin Abi Ziyad. Karakter dan kehidupan beliau dalam tanggapan beberapa ulama. Beliau adalah ulama yang memiliki karakteristik yang mengagumkan. Hal ini disandarkan dari beberapa sanjungan dari banyak ulama terhadap beliau. Berikut sanjungan-sanjungan para ulama kepada beliau. Yolhah bin Musyari berkata, tidak ada seorang pun di Kufah yang lebih aku kagumi daripada Ibrahim dan Haitsamah. Asy-Sya'bi pernah berkata, tidak ada seorang pun yang masih hidup yang lebih alim daripada Ibrahim, walaupun Al-Hasan dan Ibnu Sirin. Az-Zuhro pernah berkata, An-Nakhai adalah salah seorang ulama terkenal. Ibrahim An-Nakhai pada 20 awal bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur petik terbalik an 1 kali tiap 3 malam. Saat memasuki 10 akhir Ramadan, ia mampu menghatamkan Al-Qur petik terbalik an 2 malam sekali. Ibnul Jauzi berkata, Ibrahim An-Nakhai ketika membaca mushaf lalu ada yang masuk menemui beliau menutupi Qur'annya. Mereka menutup Al-Qur'an artinya enggan bacaan Al-Qur'annya dilihat orang lain. Mereka melakukan seperti ini karena amalan membaca Al-Qur'an adalah amalan sunnah, jadi sebaiknya ditutupi,
tidak ditampakkan. Mereka menutupnya karena khawatir dipuji dan memang asalnya amalan sunnah seperti itu disembunyikan. Beberapa perkataan dan pendapat beliau dalam beberapa riwayat. Dari Syu'bah, dari Mansur, Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Aku tidak pernah menulis sesuatu pun." Dari perkataannya ini bisa kita ketahui kecerdasan dan kepandaiannya, sehingga beliau tidak merasa perlu menulis ilmu yang telah ia kuasai. Dari Fudoil Al-Fukaimi, Ibrahim An-Nakha'i berkata kepadaku, "Tidaklah seseorang menulis sesuatu, kecuali dia pasti akan bertawakal kepada tulisannya." Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah berkata, "Jika dikatakan kepadamu, apakah kamu mukmin? Maka jawablah, aku berharap begitu." Lihat Aqwal at-Tabi'in fi Masail at-Tauhid wa al-Iman, hal 1248. Qada, tanpa fidyah. Hasan al-Basri dan Ibrahim An-Nakha'i berpendapat orang yang menunda-nunda qada, saum Ramadan sampai datang Ramadan tahun berikutnya, tanpa adanya uzur, maka ia hanya terkena kewajiban qada. Namun ia tidak terkena kewajiban fidyah. Ulama mazhab yang memegangi pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah dan Daud Az-Zahiri. Mereka berdalil dengan firman Allah, hendaklah ia mengganti saum pada beberapa hari yang lain, di luar Ramadan. Qs. Al-Baqarah 2:184. Dalam ayat ini, Allah hanya memerintahkan qada, tanpa memerintahkan fidyah. Wafatnya beliau. Ada dua pendapat berkenaan dengan umur beliau, ada yang mengatakan 49 tahun dan ada yang mengatakan 58 tahun. Beliau meninggal pada tahun 96 di Kufah. Ketika ajal menjelang, beliau sempat menangis. Para kerabat yang ada di sekitarnya berkata, "Apa yang membuatmu menangis?" Beliau menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Saat ini aku sedang menantikan utusan dari Allah yang akan memberi kabar. Apakah surga ataukah neraka?" Dari Syuaib bin Habab berkata, "Aku bersama orang-orang yang mengubur An-Nakha'i pada malam hari." Asy-Sya'bi berkata, "Apakah kalian telah mengubur teman kalian?" Aku menjawab, "Ya." Asy-Sya'bi berkata lagi, "Sesungguhnya dia tidak meninggalkan seseorang yang lebih pandai darinya atau lebih faqih darinya." Aku bertanya, "Tidak juga Al-Hasan dan Ibnu Sirin?" Dia menjawab, "Ya, tidak dari penduduk Basrah, tidak dari penduduk Kufah, dan tidak juga dari penduduk Hijaz." Dalam riwayat lain ditambah kalimat, "tidak juga dari penduduk Syam." Petik 2. Kepergian Ibrahim bin An-Nakha'i menyisakan kesedihan dan kepiluan di hati masyarakat. Betapa tidak, ketakwaan, keilmuan, dan kezuhudannya begitu berkesan. Syuaib bin Al-Habab berkata, "Aku termasuk salah seseorang yang menguburkan Ibrahim An-Nakha'i." Lalu Asy-Sya'bi bertanya, "Apakah kalian ikut menguburkan sahabat kalian?" Maka aku menjawab, "Ya." Lalu Asy-Sya'bi berkata, "Sungguh Ibrahim tidak mewariskan sesuatu kepada seseorang. Tidak ada orang yang lebih berilmu dan faqih dari beliau." Bahkan bagi Asy-Sya'bi, sepeninggal Ibrahim, tidak ada seorang pun di Jazirah Arab yang dapat mengungguli keilmuan Ibrahim. Ya, tidak ada penduduk Basrah, Kufah, Hijaz, dan Syam yang lebih berilmu dan memahami agama kecuali Ibrahim. Asy-Sya'bi dalam pendapatnya terhadap beliau. Wallahu a'lam bishawab.